Halo, saya Elsa. Baik, di sini ada narasumber kami yaitu Bu Ayu. Halo Bu Ayu. Hai. Halo Bu Ayu. Hai. Nah, baik Bu. Jadi di sini Ibu bisa perkenalan nama lengkap Ibu supaya semuanya ini bisa lebih kenal gitu Bu. Oke, halo, nama saya Made Indra Ayu Astarini. Jadi mahasiswa biasanya panggil saya Ibu Ayu. Saya di sini dosen keperawatan dasar dan manajemen keperawatan ya. Jadi dulu di semester 1 udah ketemu kan, dan nanti di semester 6 kita ketemu lagi di manajemen keperawatan. Oh, baik Bu. Untuk saya mau tahu Ibu itu ngajar materi apa sih Bu? Kita kepo nih biar semua tahu. Oke, jadi kalau di keperawatan dasar tentang anatomi fisiologi, terus keselamatan kesehatan kerja, kemudian tentang keperawatan dasar ya. Jadi itu kan memang saya keperawatan dasar. Oke, satu lagi, saya itu di sini juga sebagai ketua Dewan Pengurus Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Wah, Keren ya guys. jadi ketua. Nah, terus sekarang saya mau tanya nih Ya. Bu. Untuk tadi Ibu kan bilang PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, ini tuh dia ini lahirnya itu tahun berapa sih Bu? Oke, PPNI itu tahun ini itu berulang tahun yang ke-50. Jadi udah ulang tahun Mas ya. Jadi kalau itu lahirnya tahun berapa kira-kira? Tahun berapa ya guys? Berapa guys? Sekarang umur 50. Nah, berarti PPNI itu lahir 17 Maret 1974 dan usia PPNI sekarang 50 tahun guys. Ya, udah ulang tahun ke Mas kemarin tanggal 17 Maret 2024. Keren sih PPNI ini memang. Kemudian terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 2023 ini, pastinya undang-undang ini terkait tentang dunia keperawatan apa aja sih Bu? Kita pengen tahu nih. Ya, jadi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 itu tahun 2003 itu sangat sesuatu hal yang baru ya buat kita, buat tenaga kesehatan, terutama keperawatan. Karena apa? Di situ ada peraturan baru yang menyatakan bahwa STR atau surat tanda registrasi perawat itu berlaku seumur hidup. Kalau sebelumnya STR itu cuma berlaku 5 tahun sekali, kita harus melakukan update istilahnya, pembaruan STR setiap 5 tahun sekali. Tapi karena ada undang-undang ini, itu berlakunya seumur hidup. Jadi ketika nanti teman-teman nih adik-adik udah lulus nurse, ujian kompetensi lulus nurse ya, kemudian kalian akan dapat yang namanya STR itu. Nah, STR itu cuma satu kali aja apply, nanti itu sudah berlaku seumur hidup. Jadi nggak perlu membarukan STR, cuman yang perlu diperbarui tetap adalah surat izin prakteknya setiap 5 tahun gitu. Jadi undang-undang ini sebenarnya juga membantu juga ya buat kita tenaga keperawatan. Jadi tidak perlu memperbarui STR, tapi tentu untuk surat izin prakteknya harus diperbarui. Selain itu, isu yang kedua yang juga cukup menguntungkan buat kita perawat itu adalah kita sebagai perawat sudah bisa loh menjadi pimpinan rumah sakit. Nah, itu benar-benar suatu hal yang baru ya buat perawat. Beberapa ini sudah ada beberapa rumah sakit yang di perawat nih sebagai leadernya. Jadi kita ya harus mengembangkan kompetensi, mengembangkan pengetahuan, pendidikan yang perawat sekarang pendidikannya udah sampai dengan S3. Jadi jangan stop hanya berhenti di nurse gitu ya. Jadi kalian harus kita sebagai perawat ya harus up dong sampai dengan dokter supaya ya tadi bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu. Itu sih keuntungannya. Ya. Oke Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ya Bu. Tadi kan udah masuk masalah undang-undang. Tadi bisa dibilang bahwa STR ini seumur hidup. Selain itu juga kita sebagai perawat bisa menjadi pimpinan di suatu rumah sakit. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kira-kira peranan PPNI lain itu ada nggak sih Bu? Jadi kayak PPNI ini mengatasi masalahnya perawat gitu. Oh, pasti. Ya, kuncinya begini. Ketika Anda lulus sebagai seorang nurse, jangan lupa untuk mendaftar menjadi anggota PPNI. Apa keuntungannya mendaftar jadi anggota PPNI? Pasti banyak. Satu, ya, untuk kita bisa mengupdate, istilahnya memperbarui surat izin, itu kita perlu yang namanya SKP ya. SKP itu digunakan
didapatkan melalui seminar, pelatihan. Nah, untuk itu kamu harus register dulu sebagai tenaga kesehatan ya. Yang kedua, kalau ada masalah-masalah seperti itu ada pendampingan full dari PPNI, advokat ya, ada pendampingan hukum dari PPNI full, free, gratis. Tapi syaratnya ya itu selama Anda terdaftar sebagai anggota aktif yang artinya harus membayar iuran tahunan, mendaftar bayar iuran tahunan. Terus semua itu kalau ya jangan sampai ya terjadi suatu masalah hukum, tapi bila terjadi masalah hukum itu PPNI benar-benar melakukan pendampingan full dan itu free, tidak dikenakan biaya. Nah itu jadi buat teman-teman jangan lupa ketika sudah lulus sebagai nurse, jangan lupa untuk segera mendaftar sebagai anggota PPNI, bisa melalui Dewan Komisariat di pendidikannya masing-masing. Jadi karena WM Widya Mandala ini punya BPK sendiri, jadi kalian setelah lulus langsung daftar menjadi anggota PPNI gitu. Wah keren banget nih Bu. Iya. Oke. Nah, di sini Bu kami masih punya pertanyaan. Bagaimana sih pendapat Ibu sebagai perawat yang kritis dan profesional di dunia kesehatan ini, Bu? Itu poin penting banget ya buat kita perawat saya sebagai perawat yang profesional. Karena ya sekarang yang namanya nurse ya kita adalah perawat profesional. Asuhan terhadap pasien itu saya rasa ada di tangan perawat juga gitu ya. Jadi kita juga punya peran penting. Kalau ngomongnya kan perawat itu 24 jam ada di dekat pasien. Nah, kita yang perlu yang namanya profesional memberikan asuhan yang tepat ya, dengan pastinya pengetahuan knowledge kita harus ditingkatin begitu ya. Kita kan udah belajar apalagi kalian calon nurse sudah 4 tahun ditambah 1 tahun untuk profesi kan harapannya menjadi perawat profesional, berpikir kritis dari apa? Ya dari proses pembelajaran ini ya toh. Ya, kalian dikasih kasus-kasus ya, dipraktekkan, ada praktek ketemu pasien, oh kalau ada begini bagaimana, harus segera mengambil suatu tindakan dan sebagainya kan juga berbasis dari sistem pembelajaran kita. Saya rasa memang yang namanya perawat ya harus kritis ya, terutama untuk mengambil keputusan karena kita yang tahu loh setiap hari ketemu pasien, kita tahu perubahan bagaimana kondisi pasien seperti itu kan. Dari seperti itu kita bisa mengambil suatu keputusan untuk kita nih rekomendasikan kepada dokter, dok pasien saya rawat kondisinya gini nih dok, sekarang sudah ini ada perbaikan. Kita punya kayak namanya asuhan keperawatan, kita lakukan evaluasi setiap akhir shift, kita evaluasi. Nah dari situ kan kita akan tahu catatan-catatan perkembangan pasien. Nah harapannya catatan-catatan itu ya hasil evaluasi itu menjadi rekomendasi kita dengan tenaga kesehatan lain jika terjadi perbaikan atau perubahan. Itu yang saya rasa profesional ya. Di samping juga kita tahu ya prinsip kita, tagline di keperawatan tahu kan, caring is ours ya. Jadi itu juga menentukan kalau kita caring ya berarti kita profesional ya. Nah, Bu, tadi kan Ibu sempat bilang nih bahwa perawat ini hampir 24 jam lah bisa dibilang dia tuh dekat sama pasien. Nah, ini kan sering gitu ya Bu, kalau kita nih dengar kalau pasien, keluarga pasien atau orang awam itu menganggap perawat itu tuh cuma pembantunya dokter. Nah, itu gimana pendapatnya Ibu terhadap statement yang seperti itu? Ya, itulah yang harus segera kita ubah ya. Perlahan-lahan kita harus mulai memperkenalkan profesi kita ya. Saya selalu bilang kalau sama mahasiswa, hey, kita tuh harus mengenalin profesi kita loh kepada masyarakat dengan cara gampang saja. Setiap Anda menerima pasien baru, Anda akan mengenalkan diri. Ya, kita kan mengenalkan diri, saya adalah perawat ini yang akan bertanggung jawab pada Bapak Ibu yang akan merawat ini. Nah, dalam proses pengkajian itu kita punya yang namanya pengkajian keperawatan juga. Nah, dari pengkajian keperawatan itu kita akan menentukan diagnosa keperawatan juga ya. Iya. Itu harus disampaikan ke pasien. Supaya apa? Pasien, keluarga pasien itu tahu, Bapak Ibu, ya tadi saya kan sudah melakukan pemeriksaan. Nah, untuk ini dari masalah keperawatan kita harus cerita adalah ini misalnya nyeri akut, Bapak Ibu nyeri akut. Ya, jadi
karena Bapak Ibu ini terdiagnosa penyakit X misalnya ya, kemudian ini ada masalah keperawatan nyeri akut, ya kita sebagai perawat juga harus nyampein dong intervensi kita, intervensi keperawatan. Jadi untuk nyeri akut ini Bapak, nanti kami perawat merencanakan memberikan ini ya Pak, relaksasi nafas dalam. Nanti kami ajarkan, kemudian akan memberikan ini misalnya kompres misalnya ya, atau bagaimana untuk nyeri untuk mengurangi nyeri, intinya seperti itu ya. Tapi untuk selain nyeri itu kami juga berkolaborasi dengan tim medis Pak untuk pemberian obatnya. Nah itu dengan kita ngomongin masalah keperawatan, tentang intervensi keperawatan, intinya disampaikan kepada pasien, saya rasa itu adalah salah satu cara untuk memperkenalkan profesi kita ya sebagai suatu profesi yang profesional, yang kita bisa ambil keputusan juga untuk pasien. Ya, selain itu ya banyak hal juga ya, seperti tadi misalnya kita bisa segera kalau ada dokter kita komunikasi ya harus seimbang istilahnya ya dengan tenaga medis, bahwa kita mampu memberikan rekomendasi jika pasien ini terkait dengan dia layak pulang mungkin, kemudian pasien ini mengalami perubahan-perubahan tentang kesehatannya, itu kita harus inform well lah kepada dokter supaya kita dokter pun melihat, perawatnya pintar ya, perawatnya hebat ya, tahu loh tentang perkembangan pasien, sehingga dia mampu untuk merekomendasikan bagaimana sih kondisi pasien dan perlu mendapat treatment apa. Nah, saya rasa itu salah satu cara untuk mereduksi tadi pikiran-pikiran bahwa kita ada second job gitu ya, ada second job di negara ini. Nah itu kita harus bangkit lah ya. Sekarang banyak banget program PPNI ya, program-program yang ditunjukkan perawat untuk menunjukkan ya kita adalah tenaga profesional, untuk diakui. Salah satu visi ya, kalau nggak salah visi dari PPNI itu yaitu supaya pekerjaan kita itu dipandang oleh profesi lain. Nah ya dengan cara memunculkan keilmuan-keilmuan kita sebagai perawat itu sih. Jadi sekarang itu sekiranya nggak ada lagi alasan buat kayak kita nih dipandang sebagai kita nih intinya gini ya, kita menunjukkan seperti itu. Ya betul, intinya gini, kita dianggap profesional karena kita mampu ya, kita terlihat kompeten istilahnya ya, kita terlihat kompeten. Perawatnya minta gini, perawatnya ngerti ini, perawatnya ternyata ya ilmu keperawatan itu ada diagnosa keperawatan. Itu ada. Nah itu dengan seperti itu harapannya masyarakat akan ngerti ya tentang profesi kita, sehingga kita nggak dianggap sebagai ya pekerjaan kedua, profesi kedua gitu. Oke, selanjutnya ini Bu ada pertanyaan yang berhubungan di mana kita memperkenalkan diri kita sebagai profesional, perawat yang profesional. Nah, bagaimana berdasarkan pengalaman Ibu menghadapi setiap pribadi ke pasien itu, gimana jenis-jenis, pasti ada dong pasien yang rewel atau cemas dalam keadaannya. Bagaimana sih Bu rasanya berpengalaman merawat pasien itu? Itu benar-benar pengalaman luar biasa ya. Ketika kita ketemu pasien tuh beda-bedanya tadi prinsip caring ya. Itu yang juga sering saya omongin ke anak-anak, ke teman-teman ya, ke mahasiswa tuh. Saya kebetulan juga ngajar tentang caring ya. Dan setiap pasti di grup mahasiswa yang saya bimbing itu saya selalu minta hal kecil sama mereka. Report kalau kamu lagi dinas. Setelah mereka report dinas dalam grup WhatsApp begitu, kemudian saya akan memberikan suatu positif gitu ya. Jangan lupa senyum ya sama pasien, jangan sampai melakukan kesalahan, kasih yang terbaik buat pasien. Just to make the student melakukan yang well gitu kepada pasien, yang bagus kepada pasien. Kayak gitu. Terus ya itu cara-cara kita kalau menghadapi pasien. Kalau ketemu pasien yang rewel ya maksud kita ikut rewel ya enggak loh. Nah itulah memang dilema ya, beratnya jadi perawat, kita harus pasang senyum. Tapi kalau untuk kita belajar di mahasiswa, ya saya selalu bilang sama mahasiswa, apapun kondisi pasien, kamu harus tetap senyum dong, ya toh. Apalagi kalau menghadapi keluarga yang rewel, keluarga yang mungkin banyak tuntutan, banyak bertanya, itu kan ya kita tetap senyum. Itulah yang namanya caring. Jangan lupa kasih yang terbaik intinya, ya toh. Dengan kalau kamu melakukan sesuatu dengan benar tentang memperhatikan keselamatan pasien sesuai dengan
kompetensimu, kamu terlihat kompeten, kamu terlihat terampil, ya toh, kamu punya isi, punya bobot pengetahuan yang oke. Yang namanya pasien sama keluarga itu nggak akan menyepelekan kamu, pasti dia akan memperhatikan kamu, gitu kan, yang akan memberikan memberikan good impression buat kamu. Tapi sejauh ini ya, kalau yang namanya mahasiswa WM itu selalu ada pujian loh dari pasien. Wah, ya, hebat ya. karena apa? Ya, Keperawatan WM itu guys. ya, jadi pasien-pasien itu selalu mahasiswa mana WM pun gitu. ada kanunya. Jadi ada nilai plusnya. Jadi begitupun dengan beberapa perawat yang tempat kita praktek ya mahasiswa itu, kalau sudah ditanya siapa yang praktek mahasiswa, oh aman. Ya jadi gitu. Jadi kalau ngomongin tentang perawat WM atau kita yang profesional, pengalaman untuk menghadapi pasien yang seperti itu, ya intinya kita harus tulus karena kita memegang prinsip caring gitu. Jadi kita mengerti how to touch the patient, ya bagaimana sih mendekatin diri dengan oke, saya merasakan apa yang kamu rasakan, ya gitu ya. Saya mengerti apa yang Anda rasakan, ya. Bagaimana kalau saya posisi Anda, sehingga kita akhirnya bisa tepat bersikap gitu ya dengan pasien. Oh, jadi kita untuk melihatkan kepada pasien itu kita harus caring, dengan bisa juga dengan 3S. Untuk ini biasa slogan dari keperawatan dunia bandara, yaitu 3S, senyum, sapa, dan sopan ya guys. Lanjut teman-teman Sika. Nah Bu, sekarang kan Ibu bisa lihat di angkatan kami itu banyak yang mendaftar. Nah juga banyak anak-anak muda yang sekarang itu tertarik dalam dunia kesehatan, salah satunya keperawatan. Nah, gimana sih harapan Ibu kepada generasi muda keperawatan Indonesia? Harapannya cukup tinggi. Ya, yang pasti ini teman-teman, sekarang ya, zaman sekarang itu kalau saya lihat kan kita banyak pengalih ya istilahnya dengan dunia maya gitu, gadget, dunia yang terlihat happy-happy aja, sedangkan pekerjaan kita kok berhubungan dengan orang yang sakit, yang kesannya menderita. Ya harapan untuk yang muda-muda ini adalah yaitu kembangkan sikap peduli. Ya, dengan kita melihat sekitar, kalau kita merasa kita peduli, yuk kita turun, yuk kita melakukan sesuatu untuk pasien. Kalau kita sudah dengan rasa sayang, cinta kasih gitu kan ya, peduli, ya itu akan mengembangkan kita bahwa membuat ya anak-anak muda untuk mau terjun bersama, ya istilahnya merawat pasien, ya itu adalah suatu yang menurut saya ya harus yang mulia ya. Yang harus dikembangkan. Jadi harapannya ya kepada yang muda-muda, ayo dong kamu lihat sekitarmu, ya kamu harus ngembangin rasa pedulimu itu ke masyarakat sekitar ya, umumnya ya, dan khususnya pasti untuk pasien ya. Jadi kami memanggil ya, selain itu kan untuk caring sendiri itu bisa kita ciptakan ya, bisa kita create dengan proses pendidikan di sini, dengan proses pendidikan selama di Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang kita punya tagline caring is ours, begitu juga UKWMS yang punya nilai peka, peduli lagi ya, peduli, komit, antusias. Pasti yang dilahirkan dari sini itu adalah generasi muda yang peduli. Ya, perawat-perawat yang peduli, ya, perawat-perawat yang care, ya, caring. Nah, sebagai dasar dari keperawatan gitu. Oke Bu, nah itu tadi kan udah pertanyaan terakhir nih. Berarti sesi podcast kita hari ini udah selesai ya Bu. Mungkin bakal kita sambung di hari-hari selanjutnya. Sangat berkesan sekali ya guys, dimana kita mengawali dunia kita itu, apalagi dunia kesehatan itu, ternyata kita dilindungi, dibela oleh yang namanya organisasi PPNI ya guys. Jadi jangan takut join ke dunia kesehatan, ternyata dunia kesehatan itu sangat menarik dan juga menyenangkan. Oke, jadi kita sudah selesai Bu. Mungkin kita akan bertemu di selanjutnya. Oke, thank you. Terima kasih Bu Ayu sebagai narasumber kita yang hebat. Tepuk tangan guys. Oke guys, kita sudah